Mungkin contoh dalam grafiknya seperti contoh yang gampang ya, yaitu yang integral x dx tadi ya. Kalau dalam grafik x itu kan kayak gini ya teman-teman ya. Duh, ini harusnya melalui 0, 0. Bentar. Iya. Ya, seperti itulah kurang lebih grafiknya. Di integral, kalau integral tertentunya misalkan dari 0 sampai 2 seperti itu ya, dari 0 dari titik sini sampai 2 gitu misalkan. Berarti luasan ini ya berarti ya teman-teman ya. Artinya ya. Nah, kalau pakai cara integral itu jadinya ini x kuadrat per 2 dari 2 sampai dari 0 sampai 2 seperti itu. Kalau dimasukin 2 kuadrat berarti 4 dibagi 2 itu 2 dikurangi 0 per 2. 0 per 2 yaitu 0, 4 dibagi 2 2. Jadi luasan ini adalah 2. Kalau misalkan pakai rumus luas segitiga itu 0 sampai 2 kan 2. Luas alas kali tingginya ini, kalau ini 2 berarti kalau dimasukin ke fungsi x ini kan fx nya kan x, kalau dimasukin ke x berarti fx nya berarti sini itu nilainya 2 gitu kan ya. Berarti 2 kali 2 alas kali tinggi dibagi 2 juga sama. Jadi seperti itu ya. Kalau dibandingkan dengan luas atau dibandingkan dengan cara biasa atau cara luasan maupun cara pakai integral, sehingga sebenarnya integral ini juga memudahkan kalau misalkan fungsinya kompleks, misalkan fungsinya seperti ini. Dari sini sampai sini kan berupa lengkungan ya, kita nggak tahu kan ini luasannya berapa, seperti itu ya teman-teman ya. Begitu untuk lebih jelasnya fungsi aljabar, integral fungsi aljabar. Nanti bisa menghubungi saya, kemarin sudah ada nomornya sepertinya pada saat video eksponen sama persamaan kuadrat ya, itu sudah ada nomor saya di situ, nanti bisa dilihat di situ. Berikutnya yaitu kasus yang cukup unik dari fungsi atau dari integral fungsi aljabar, yaitu ketika pangkatnya min 1 atau seperti ini, integral dx per x. Atau kalau misalkan teman-teman bingung, seperti ini aja penulisannya, seper x dx. Nah, ini kan ketika pakai teorema yang tadi, x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1. Ketika ini seper kan otomatis n-nya kan sama dengan min 1 ya. Sehingga ini n min 1 plus 1 berarti x pangkat 0. Terus ini n plus 1 min 1 plus 1 sama dengan 0. Masa nanti nilainya seper 0 kan tidak masuk akal ya, atau tidak definisi ya berarti ya hasilnya ya. Sehingga khusus untuk kasus seper x dx itu hasilnya yaitu logaritma natural dari x. Ini saya kasih tanda mutlak karena di dalam log kalau minus juga akan menghasilkan hasil yang tidak terdefinisi seperti itu. Jangan lupa plus C.
Jadi untuk teorema yang tadi, integral x pangkat n dx itu sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c, jangan lupa ini pangkat ya, selama, jadi ada syaratnya yaitu n tidak boleh sama dengan min 1. Kalau n sama dengan min 1, ketika n sama dengan min 1 jadinya hasilnya yang ini. Seperti itu teman-teman untuk kasus khusus yang ini. Kemudian ln tadi logaritma natural atau logaritma dengan basis bilangan Euler. Jadi ln itu bisa ditulis e log x, ln x, e log x, seperti itu. Selanjutnya ya, ada juga integral fungsi khusus, yaitu fungsi Euler, biasanya berupa e pangkat x. Jadi bentuknya biasanya seperti ini, integral dari e pangkat x dx. Ya, untuk kasus ini, untuk integral fungsi Euler, ini kan fungsi Euler ya, e pangkat x, seperti itu. Jadi untuk integral fungsi yang seperti ini itu menghasilkan nilai yang tetap, e pangkat x. Jadi di integral maupun di diferensialkan, di integral dinaikkan atau diturunkan, itu tetap menghasilkan nilai e pangkat x. Jangan lupa plus c karena ini integral tidak tentu ya teman-teman ya. Begitu. Terus mungkin dari teman-teman muncul pertanyaan, lah mas, kalau misalkan angka basisnya ini bukan e, atau misalkan tertentu, misalkan integral dari 2 pangkat x dx, itu gimana ya mas? Nah, itu kan teorema yang integral a pangkat x dx itu sama dengan a pangkat x dibagi ln a. Seperti itu ya teman-teman ya. Dimana di sini ada yang perlu diperhatikan, bahwa nilai a itu tidak boleh sama dengan 1 dan a harus lebih dari 0. Seperti itu. Karena apa? Karena ya tentunya kalau nilai a-nya ini sama dengan 1, otomatis ln 1 itu hasilnya 0, jadi malah menghasilkan pecahan berupa penyebutnya adalah 0, maka nanti menghasilkan sebuah nilai yang tak terdefinisi, sehingga a-nya tidak boleh sama dengan 1 dan a-nya harus lebih dari 0, karena kalau kurang dari 0 ataupun ln 0, nanti ini juga nilai ln-nya itu tidak terdefinisi, jadi nanti penyebutnya juga tidak terdefinisi, sehingga kalau kembali ke 2 pangkat x itu hasilnya adalah tetap 2 pangkat x dibagi ln 2, begitu. Jangan lupa plus c karena ini tidak tentu. Mungkin sebelum ke contoh soal ini, mungkin ada tambahan sedikit dari materi integral. Kalau mungkin ini juga bisa membantu, sangat cukup membantu ini untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan integral. Biasanya ada seperti ini, nilai integral dari suatu fungsi fx dan plus gx. Jadi ini dua fungsi yang berbeda, misalkan itu baik plus maupun minus ya. Jadi itu bisa dipisah jadi integral fx dx plus minus sama. Jadi kalau plus ini tetap plus, kalau ini minus jadi ini tetap minus. Integral gx dx, mohon maaf ini nggak cukup jadinya di bawahnya. Kemudian
mungkin kita langsung ke contoh saja ya. Misalkan ini fx-nya yang ini berupa fungsi kuadrat 2x kuadrat seperti itu, yang gx itu misalkan 7x, ini minus gitu dx. Maka ini bisa kita integralkan masing-masing, integral 2x kuadrat dx min integral 7x dx. Sehingga yang ini kalau diintegralkan berarti 2/3 x pangkat 3, karena ini x kuadrat diintegralkan 1 kan jadi pangkat 3, terus yang bawah jangan lupa dibagi 3. Jadi koefisiennya ini tetap sebagai pengali saja, jadi mengikuti seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ini dikurangi integral 7x, berarti integral 7/2, jadi hasilnya 7/2 x kuadrat, jangan lupa plus c. Seperti itu ya teman-teman ya contohnya ya. Kemudian seperti tadi, kalau misalkan ada integral sebuah koefisien a fx, jadi ini contohnya kayak ini tadi dx, jadi contohnya itu seperti ini tadi. Jadi nilai a itu kayak nilai 2, nilai 2 ini, mohon maaf. Jadi nilai 2 ini bisa dikeluarkan, jadi a integral fx dx seperti itu. Jadi contohnya yang ini 2x kuadrat, jadinya 2 integral x kuadrat dx, sehingga 2 dikali 1/3 x pangkat 3. Ya nanti akan sama aja ke sini juga kan, 2/3 x pangkat 3. Jadi seperti itu ya teman-teman ya.